Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu dosen Titin Kartini STMM selaku mata kuliah Kebijakan dan Strategi SDM dan juga teman-teman semua yang ada di kelas. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Cindy Aulia Febrian, sebagai moderator sekaligus presentator, Yusdian Yusuf sebagai presentator pertama, Fadila Depinta sebagai presentator kedua, dan Cindy Aulia Febrian sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Motivasi Kerja SDM. Pengertian motivasi kerja sumber daya manusia. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlaku secara sadar. Menurut Dadi Permadi, motivasi adalah dorongan dalam untuk membuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif. Sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja akan mengembangkan organisasi dengan motivasi kerja. Pegawai akan bekerja lebih keras dan menciptakan kinerja yang baik. Dengan itu dibutuhkan sebuah dorongan yang dapat membantu sumber daya manusia meningkatkan kinerja yang disebut dengan motivasi. Dengan adanya motivasi dapat mempengaruhi sumber daya manusia untuk lebih optimal dalam merealisasikan tujuan organisasi maupun instansinya. Unsur-unsur motivasi. Berdasarkan sudut pandang yang terkait dengan konsep motivasi, kunci motivasi meliputi 3 unsur, yaitu 1 usaha, 2 tujuan organisasi, dan 3 kebutuhan. Unsur usaha adalah ukuran intensitas. Dalam hal ini, jika seseorang termotivasi untuk melakukan pekerjaannya, dia akan melakukan yang terbaik. Karena itu, dalam memberikan motivasi kepada seseorang perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas yang dapat menimbulkan usaha dan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Macam-macam motivasi. Ada 2 macam motivasi dilihat dari sumbernya, yaitu 1. Motivasi intrinsik. Intrinsik motivasi adalah motivasi yang bersumber dari dalam seseorang yang berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. 2. Motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik motivasi adalah dorongan kerja yang bersumber dari luar diri pekerja, yang berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja sumber daya manusia. 1. Faktor kebijakan perusahaan, meliputi gaji, tunjangan, dan pensiun. Dampaknya terhadap motivasi kerja biasanya hanya sekedar untuk bertahan, tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam peningkatan kinerja. 2. Faktor imbalan atau reward. Jika dikelola dengan baik, sistem imbalan atau reward terhadap karyawan yang berprestasi akan memberikan dampak yang besar untuk peningkatan motivasi. 3. Faktor kultur perusahaan. Meski terlihat sederhana, tetapi masalah kultur perusahaan bisa memberikan dampak yang besar dalam peningkatan motivasi kerja. Kultur-kultur yang mengedepankan rasa hormat, kebersamaan, kejujuran, dan keakraban akan meningkatkan motivasi kerja cukup signifikan. 4. Faktor kondisi mental karyawan itu sendiri. Jika seorang karyawan yang memiliki mental yang kuat, dia akan tetap memiliki motivasi kerja meskipun ketiga faktor di atas kurang mendukung. Mereka memiliki jiwa besar untuk tetap memberikan kontribusi sebaik mungkin. Jenis-jenis motivasi kerja sumber daya manusia. 1. Motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan,
kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar. Maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapatkan hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung berkait dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang pendekatan motivasi kerja SDM. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pertama kalinya ditemukan oleh Frederick W. Taylor dari Manajemen Ilmiah Scientific Management School. Dalam model ini yang menjadi titik beratnya adalah pengawasan dan pengarahan. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem insentif upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima. Kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini selalu dikaitkan dengan pendekatan Elton Mayo. Mayo mengemukakan bahwa kebosanan dan pengulangan berbagi tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi, sedangkan kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. Dari pendekatan manajer dapat memotivasi karyawan dengan memberikan kebutuhan sosial serta dengan membuat mereka berguna dan lebih penting. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Keempat, pendekatan kontemporer didominasi oleh tiga tipe motivasi. Yang pertama, teori isi, kedua, teori proses, dan yang terakhir, teori penguatan. Dalam teori ini, manajer harus dapat memahami kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan tanggung jawab dan kesetiaannya atas pekerjaan dan organisasi. Lalu tentang teori motivasi kerja SDM. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini pertama kalinya dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang munculnya sangat bergantung pada kepentingannya secara individu. Maslow membagi kebutuhan manusia tersebut menjadi 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Kelima tingkatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, merasa aman dan terlindungi, jauh dari bahaya. Ketiga, kebutuhan akan rasa cinta, sosial,
dan rasa memiliki, bersosialisasi dengan orang lain, diterima, saling memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan kognitif, yaitu mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Yang kedua, kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Lalu yang kedua, teori dua faktor Friedrich Herbert. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pada umumnya karyawan baru lebih cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada kebutuhan mendasar dalam pekerjaannya, terutama keamanan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi. Yang pertama, faktor kepuasan, satisfaction, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan. Yang kedua, faktor ketidakpuasan, dissatisfaction, kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, pengajian, hubungan kerja, kondisi kerja, keamanan kerja, dan status pekerjaan. Yang ketiga, teori ERG, Clayton-Alder. ERG merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu ekstensi, Oyatless, dan Good. Alderfield melanjutkan teori hierarki kebutuhan yang dihubungkan secara lebih dekat dengan hasil penelitian empiris, sehingga hasilnya mendekati kenyataan. Secara konseptual, hasil tersebut dapat dilihat persamaannya dengan teori kebutuhan Maslow, yaitu yang pertama, eksistensi dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama, dan kedua, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Yang kedua, Aristoteles senada dengan hierarki ketiga dan keempat, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan dirinya. Yang ketiga, mengandung makna yang sama dengan self-actualization. Baik, saya akan melanjutkan teori-teori dari motivasi kerja SDM. Untuk teori yang keempat, yaitu teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang selalu membandingkan antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Dari sini muncul dua kemungkinan, antara lain keadilan atau equality dan ketidakadilan inequality. Sesuatu akan dikatakan adil apabila masukan-masukan sebagai sumbangan mereka kepada perusahaan sama dengan apa yang mereka terima dari perusahaan. Sebaliknya, ketidakadilan terjadi bila masukan-masukan tidak sama dengan apa yang mereka terima dari perusahaan. Selanjutnya, untuk teori yang kelima, yaitu teori pengharapan atau Viktor Fromm. Fromm merupakan
Fromm mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk mengupayakan usaha-usaha dalam tingkat tertentu adalah fungsi dari 3 hal. Untuk yang pertama, harapan atau expectance. Seseorang berkaitan dengan probabilitas yang upaya-upaya tersebut menuju kepada kinerja. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis atau instrumental, atau hubungan kepedulian dari kinerja yang berhasil dengan pencapaian penghargaan sesungguhnya. Untuk yang ketiga yaitu interaksi emosional atau valence, yang menggambarkan nilai-nilai kepedulian orang tersebut terhadap penghargaan. Selanjutnya untuk teori yang keenam yaitu teori lapangan atau Kurt Lewin. Teori ini merupakan kognitif untuk mempelajari perilaku dan motivasi. Teori lapangan lebih memfokuskan pada pikiran nyata sebagai pegawai ketimbang pada insting atau habit. Kurt Lewin berpendapat bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari lapangan pada suatu waktu. Kurt Lewin juga percaya bahwa pendapat para ahli psikologi Gestalt yang mengemukakan bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari seorang pegawai dengan lingkungannya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi kita pada hari ini terkait motivasi kerja SDM. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Motivasi adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan dengan suatu pengharapan yang sesuai. Sedangkan motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif tidak dapat dilihat begitu saja dari perilaku seseorang, karena motif tidak selalu seperti yang tampak. Bahkan kadang-kadang berlawanan dari yang tampak. Dari tujuan-tujuan yang tidak selalu disadari ini, kita dipaksa menghadapi seluruh persoalan motivasi yang tidak disadari itu. Karena teori motivasi yang sehat tidak membenarkan pengabaian terhadap kehidupan tidak sadar. Suatu perbuatan atau keinginan yang disadari dan hanya mempunyai satu motivasi bukanlah hal yang biasa, tetapi tidak biasa. Karena suatu keinginan yang disadari atau perilaku yang bermotivasi dapat berfungsi sebagai penyalur untuk tujuan-tujuan lainnya. Apabila dapat terjadi keseimbangan, hal tersebut mencerminkan hasil pekerjaan seseorang yang berhadapan dengan potensinya untuk perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai kemampuannya. Jadi motivasi memegang peranan sebagai perantara untuk mentransformasikan kemampuan menjadi hasil pekerjaan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.